Dia sempat mendengar suara yang seakan-akan nunjukin ada orang nyapu jalan depan hutan kota tengah malam. Nah, buktinya ada di sini. Halo Rek, welcome back to Vin Mystery. Oke, sekarang kita lanjutin part terakhir dari cerita horor Kos Angker 15 Malang. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum nonton part 1 dan part 2, langsung tonton itu dulu. Bisa klik link di sini atau di description box. Bisa langsung tonton dulu ya, biar makin paham alur ceritanya kayak mana. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor lalu pengen ceritanya itu aku bawakan di channel ini, langsung kirim ceritanya ke email vinyari@gmail.com dengan subjek Vimis pengalaman horor. Ingat, cerita pengalaman horor hanya akan menjadi suatu hal yang sulit kalian percayai sebelum kalian mengalaminya sendiri. So, gak usah kakek ngomong, siapkan nyali dan cerita dimulai dari sini. Di suatu malam, Monska main ke kamarnya Tiara, kan sama-sama di lantai 1. Saat di kamarnya Tiara, si Monska sama Tiara itu berniat pengen nonton film. Mbak Mons, jadi nonton apa kita? Inside Out aja. Tiara setuju, dia pun langsung ambil laptop, ambil cemilan, dan bersiap buat nonton kan mereka. Nah, situasi di kamarnya si Tiara itu emang panas gitu loh, karena emang jendelanya nggak pernah dibuka, soalnya ya supaya nyamuk-nyamuk itu dari hutan di depan kosan mereka tuh nggak masuk ke dalam, makanya jendela ya dibiarin tertutup terus, makanya pengap panas. Nurut kan si Tiara, jadi jendela yang sebelumnya nggak pernah dibuka akhirnya dibukalah oleh Tiara atas permintaan Monska yang kepanasan di kamarnya dia. Setelah jendela dibuka, seketika terlihat pemandangan teras yang kurang terawat. Rumput liar di mana-mana, tinggi pula, kemudian dedaunan tuh berserakan, hampir nggak pernah dibersihkan, dan cahaya lampu pun remang-remang terlihat. Malam coy. Dan tiba-tiba, si Tiara badannya kaku, keringat dingin mengalir di seluruh wajahnya, dan dia juga kesulitan untuk bicara. Finally malam itu, Monska menemani Tiara untuk tidur. Dan esok paginya baru dia tanya kepada Tiara apa yang baru saja dialami malam itu. Tiara pun cerita bahwa malam itu setelah dia ngebuka jendela, lalu sejenak dia melihat suasana di teras yang tidak terawat. Dia melihat sosok laki-laki ini. Dia melihat sosok laki-laki, perawakannya tinggi kurus dan wajahnya hancur. Darah membasahi baju putihnya yang compang-camping. Sosok itu berdiri menatap Tiara, lalu meringis, dan dia kemudian hilang di antara kolam dan bambu. Langsung kan itu setelahnya, iya aku merinding kali ini, kenapa dong? Buat teman-teman yang udah nonton cerita ini dari part 1 pasti paham ya lokasinya di mana, karena kolam dan bambu aku udah ceritain di part 1 bahwa posisinya itu tepat berada di teras rumah. Jadi kayak di dalam gerbang gitu loh. Kan depan ini kosan ya, terus di ini jalan raya, terus depan ada hutan kota yang nggak terawat. Nah, ini tuh bukan di hutannya gitu loh. Jadi sosok ini tuh nampak di teras rumah, di dalam rumah itu. Dan kosan Tiara, kamarnya Tiara itu bener-bener deket dengan garasi, bener-bener deket dengan bambu sama kolam itu sih. Jadi kayak emang deket banget gitu loh men. Tiara kaku, kalau aku yang ditemuin kayak gitu pingsan kali aku, sumpah ya Allah. Setelah Tiara, pengalaman horor juga dialami oleh Baby. Dia merasa ada yang aneh dengan kos A15, kos tempat di mana dia tinggal. Setelah hampir setiap malam, dia mendengar seakan-akan ada orang yang sedang menyapu jalanan tengah malam. Orang nyapu lagi kayak yang di part 1 tuh, kan masih ingat kan? Tapi malam itu, Baby mendapatkan gangguan horor yang cukup berbeda dari biasanya. Jadi posisinya malam itu Baby sedang asik chattingan dengan pacarnya sambil menunggu Lita pulang dari kegiatan organisasinya. Jadi kayak Lita ini adalah mahasiswa yang organisatoris gitu ya. Jadi kayak dia itu sering banget pulang larut malam demi organisasi dan juga ya kegiatannya di organisasi lah, macam kompetisi gitu kali ya.
Jarum jam saat itu menunjukkan pukul 23 lebih 45 menit, jadi kayak 12 malam kurang seperempat ya. Nah saat itu tuh si baby masih belum tidur karena dia masih nungguin Lita pulang. Daripada sepi, akhirnya baby putar playlist di laptop. Tapi dia terkejut karena tiba-tiba dia mendengar suara anak-anak yang rame banget. Kedengarannya tawa anak-anak itu berasal di taman kos A15. Di sini aja itu udah out banget ya. Kalau emang itu anak manusia, anaknya siapa sih yang bakal main ke rumah tangga jam 12 malam? Masya Allah. Baby yang penasaran nekat ngebuka jendela. Disapulah setiap titik lokasi yang ada di taman itu, dan ternyata gak ada siapa-siapa. Pagi harinya si baby nyoba nanya ke Monska. By the way, Monska kan udah penghuni senior gitu ya. Kayak baby ini pengen tahu ada apa sih gitu. Kak Mons, kemarin malam aku dengar suara anak kecil main-main di taman depan sana. Padahal itu jam 12:30 loh, 12:30 malam. Pernah juga tengah malam aku dengar suara orang nyapu sama suara langkah kaki di tangga ini. Ah, udah biasa itu, biarin aja. Singkat cerita, pada tahun 2016 penghuni kos A15 nambah lagi. Jadi kayak berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa pasca sarjana. So pasti lantai 1 tuh ya terisi penuh, jadi kayak makin rame kos A15. Lalu di tahun 2017 Itak, Maya, dan kawan-kawannya yang seangkatan itu tuh lulus. Jadi kayak bener banget mereka tuh lulus, mereka keluar dari kos A15 dengan kenangan berbagai macam pengalaman horor yang mereka alami di kos tersebut, tanpa mereka tahu alasan mengapa kosan mereka menjadi sangat angker. Namun kisah horor kos A15 masih belum berhenti sampai di sini. Walaupun yang punya cerita si Itak ini ya, Mbak Itaknya udah lulus, ternyata para penghuni astral kos A15 masih saja mengganggu para penghuni baru selepasnya Itak dan kawan-kawannya angkat kaki dari kos A15. Dan luar biasanya, para penghuni baru tersebut bersedia untuk membagi pengalaman horor mereka kepada Itak, sehingga Itak itu nulis di akun Twitternya. Selepasnya Ita dan kawan-kawannya pergi, kamar B7 ditempati oleh Kak Kenny dan Kak Rani. Kak Kenny cerita kepada si Itak. Nah, Kak Kenny ini nggak ceritain pengalaman horornya sendiri, melainkan pengalaman horor yang dialami oleh kawan tidurnya, si Kak Rani, dimana dia pernah mimpi didatangin oleh sosok perempuan berambut panjang. Apa sih? Di dalam mimpinya, perempuan itu menatap Kak Rani tanpa bicara satu kata pun. Tapi auranya rupanya cantik, tapi auranya menyeramkan hingga membuat Kak Rani terbangun dari tidurnya. Namun, saat membuka mata, Kak Rani sama sekali nggak bisa menggerakkan tubuhnya dan rasanya itu sakit banget. Lalu, dari celah di antara daun pintu dan lantai, Kak Rani melihat sosok hitam seperti sepasang kaki sedang berdiri di balik pintu. Lama banget sepasang kaki itu berada di sana dan Kak Rani hanya bisa melihatnya tanpa bergerak sama sekali. Kak Rani yang walaupun gak bisa gerak, dia tuh masih berusaha buat bangunin Kak Kenny. Tapi ya karena emang gak bisa gerak ya kayak mana ya, percuma lah kayak gitu doang. Hingga pada akhirnya bayangan tersebut perlahan menghilang dan seketika tubuh Kak Rani yang tadinya tuh kaku langsung bisa bergerak, dia pun juga bisa bebas bernafas. Saking takutnya sampai-sampai dia tuh langsung loncat dari ranjang tidurnya terus bangun Kak Kenny buat nyeritain pengalaman horor apa yang baru saja dia alami. Kak Kenny sama sekali gak bisa nganggap cerita dari Kak Rani itu adalah sebuah candaan karena dia sendiri itu pernah ngelihat sosok bayangan hitam masuk ke kamar mandi yang ada di depan kamarnya. Pengalaman horor selanjutnya dialami oleh Kak Kenny sendiri. Pada suatu sore, Kak Kenny itu sendirian di kamar, sedangkan Kak Rani ada di lantai bawah bersama dengan teman-temannya. Nah, sore itu, suasana itu mendung ya. Kayak mana sih sore mendung, kita orang pasti bakal ngantuk ya kan? Sama seperti Kak Kenny, dia pasti bakal tertidur kalau misalkan dia itu nggak ngedenger suara gaduh di garasi dan juga tapak kaki orang kayak mondar-mandir dari lantai 1 ke lantai 2 terus kayak gitu. Kak Kenny mikirnya itu adalah Pak Beno, si pengelola kos A15 ya kan. Nah,
Ya, Pak Beno nih sama seperti bapak ibu kos biasanya. Apalagi kalau misalkan nggak tinggal sama anak-anak kosnya itu kan mereka jarang ke kos ya. Paling datang cuma benerin lampu, benerin air, kemudian bersih-bersih atau enggak nagih uang kos. Makanya kayak penghuni kos A15 tuh nggak ada, hampir nggak ada yang dekat dengan Pak Beno atau bahkan lebih banyak menghindar. Pak Beno tadi sore kesini Ran, untung kamu nggak ketemu. Maksudnya? Kan kamu tahu dari tadi aku di teras sama anak-anak, gak ada tuh Pak Beno datang. Mereka berulah lagi. Tahun 2018 nampaknya gangguan dari mereka semakin menjadi. Baby yang memang masuk kos A15 sejak Ita masih ada di kos tersebut ikutan belak-belakan nyeritain pengalaman horor apa saja yang dialami oleh dirinya sendiri juga teman-temannya selama menghuni kos A15. Kak Ita pernah nggak dengar suara orang lari di tangga? Biasanya tuh jam 1 atau jam 2 malam gitu, aku denger langkah kaki di tangga bolak-balik. Terus menerus makin lama makin kencang. Pernah juga dari tangga itu ada bayangan putih melayang, nembus kamar mandi atas. Serem banget. Dan yang paling gak nyaman itu, suara keran air kebuka sendiri. Ada mungkin kejadian itu 3 kali. Suara keran nyala sendiri itu pertama kali dialami oleh Baby saat dia masih semester 5. Karena lagi banyak tugas, si Baby ini seringkali begadang. Nah kan daripada sepi, dia pun putar playlist di laptop. Sekitar pukul 2.30 pagi, tiba-tiba terdengar suara air keran terbuka. Dia pun langsung nurunin volume lagunya dan kedengeran jelas banget itu suara keran dari arah dapur. Cekah. Lagian ya, ngapain jam 2.30 masih muter lagu, Neng? Ya Allah, kayak mana ini? Kocak kali. Suara keran yang berasal dari arah dapur itu lama banget kedengarannya sampai kemudian berhenti sendiri. Jadi selama itu tuh Baby cuma ngedengerin doang sambil mikir tuh siapa, tanpa berani ngapa-ngapain. Jikapun memang manusia yang ngebuka keran itu, otomatis si Baby harusnya dengar suara pintu kebuka dan ketutup dong dari kamar-kamar yang ada di sekitarnya. Dan lagi itu tuh lagi masa pulkam, jadi kayak sepi banget kos A15. Terus kalau misalkan ada manusia atau anak kosan yang ngebuka keran itu dengan sengaja, apa emang dia dendam sama pak kosnya sampai-sampai dia ngebiarin air terbuang sia-sia selama itu, ha? Yang kedua, si Baby dengar suara air keran tersebut dengan kawannya. Jadi kayak malam itu dia ngajak teman-teman kampusnya untuk pulang ke kosan sekitar pukul 11 malam. Mereka otomatis gak langsung tidur dong. Jadi kayak mereka itu ngedrakor dulu, makan mie dulu ya kan. Fin banget tuh ya. Tiba-tiba terdengar suara air nyala dari keran yang dekat dengan gerbang. Siapa tuh Beb nyalain keran? Refleks si Baby buka jendela buat ngecek, dan ternyata as always gak ada siapa-siapa. Keran itu tuh suaranya juga langsung hilang. Main petak umpet suka kali mereka nih ya. Yang terakhir kejadiannya itu terjadi saat Baby ngerjain skripsi. Sekitar pukul 1 pagi, si Baby yang udah selesai ngerjain skripsinya itu niat pergi kamar mandi buat cuci muka dan gosok gigi. Nah, tepat setelah pintu kamarnya dia tutup, tiba-tiba dia langsung ngedenger suara keran terbuka lagi dari arah dapur. Masya Allah, Saro deh. Jam 1 malam coba. Jadi si Baby ini kan udah keluar kamar. Ya masa dia mau masuk lagi ya ke palang tanggung ya kan? Terlebih dia ini penasaran, pengen tahu siapa sih yang selama ini nyalain keran, siapa sih yang selama ini gangguin dia. Dia pun dengan rasa yang takut tapi penasaran, nekat cek ke dapur. Dan ternyata beneran, itu tuh keran di dapur nyala, kenceng banget. And the point, gak ada siapapun di sana. Dia yang sempat kayak gak bisa ngapa-ngapain gitu kan, tiba-tiba kayak kaku gitu, langsung beraniin diri buat matiin itu keran. Dan dia pun balik ke kamar, kunci pintu kamarnya. Jadi agenda dia buat cuci muka dan gosok gigi batal semuanya. Pernah suatu ketika si Baby dianterin sama kawan kampusnya, ya kan? Kawan kampusnya ini punya kemampuan vision, jadi bisa melihat mereka. Selama perjalanan mereka berdua ini ngobrol, ketawa ketiwi ya kayak biasanya tuh teman kayak mana lah ya. Tapi saat mereka berdua sampai di depan gerbang kos A15, tiba-tiba kawan Baby ini langsung diam 1000 bahasa. Jangankan ketawa kayak tadi, ngomong pun kayak dia tuh gak berani. Dan esok harinya barulah teman Baby tuh cerita ke Baby
bahwa di depan pagar kos A15 tuh banyak banget mereka. Tapi mereka itu nggak ganggu karena sebelum ada bangunan kos A15 mereka itu sudah ada di situ. Nah, alasan dia tiba-tiba diem, gak berani ngomong apalagi ketawa karena dia itu melihat sosok kakek-kakek yang muncul di antara bambu-bambu taman kos A15. Kalian masih ingat ya, sosok pria yang nakutin si Tiara sampai badannya itu kaku ya kan? Mungkin aja ini sosok yang dilihat sama teman baby ya, sosok yang nakutin Tiara. Ada lagi teman baby yang lain, dia juga indigo. Nah, malam itu dia, baby sama kawan-kawan yang lain tuh lagi berkumpul di kos A15 buat latihan nyanyi. Teman baby yang indigo itu awalnya kayak biasa-biasa aja, tapi semakin lama dia tuh makin diem. Waktu si baby itu nanya ke dia, "Kamu kenapa?" Dia jawab, "Jangan ribut-ribut." Usainya mereka semua pindah ke kamar Tiara, barulah teman baby ini mau cerita bahwa saat mereka latihan tadi ada sosok yang mengintip mereka dari balik bambu. Nih ya kan, bambu lagi. Tiara ditakut-takutin oleh sosok yang ada di bambu. Kemudian teman baby yang pertama itu juga sampai gak bisa ngomong, gak bisa ketawa gara-gara sosok yang ada di bambu. Sekarang sosok itu juga ngeliatin mereka lagi latihan nyanyi. Emang dari awal, dari part 1 pun aku udah curiga sama lingkaran bambu di teras kos A15 ini ya. Teman baby yang indigo ini kemudian lanjut menjelaskan bahwa di lingkaran bambu dan kolam yang ada di teras kos A15 itu ada banyak banget mereka. Dan rupa mereka itu sama sekali nggak karuan katanya. Jadi angkatannya Kak Ita, angkatannya Tiara, angkatannya Baby itu kan sama-sama nggak tahu ya alasan kenapa mereka itu diganggu, alasan kenapa kos mereka itu jadi sangat angker. Mereka semua itu sama-sama diteror aja tanpa tahu apa sih alasan dibaliknya, iya kan? Nah, dalam tulisannya Kak Ita bilang bahwa di hari pertama thread Twitter itu naik, Kak Cika ngechat si Kak Ita ini ya kan, bilang bahwa kawan kerja Kak Cika rumahnya itu deket dengan kos A15. Namanya Mbak Desi. Coba kamu hubungi Tak, mungkin kamu bisa dapat penjelasan tentang semua yang kita alami selama ini. Mbak Desi ini untuk diketahui saja dia orangnya sangat ramah. Nah, dia itu bekerja di salah satu perusahaan atau kantor media terkemuka yang ada di Kota Malang. Tugasnya mencari berita di kalangan pemerintahan Kota Malang. Nah, kalau misalkan selagi banyak liputan, jangan harap dia bisa pulang tepat waktu. Bahkan seringkali dia itu pulang larut malam. Dan ternyata Mbak Desi seringkali mendapatkan teror di depan kos A15. Seperti malam itu, pukul 1.30 pagi, Mbak Desi baru bisa keluar dari kantornya. Jalanan otomatis sudah sepi dong. Suasana itu kayak sepi, sunyi, dan dingin banget sampai hawanya tuh menusuk tulang. Karena sudah malam, akses terdekat menuju rumah Mbak Desi ini udah ditutup. Akhirnya Mbak Desi terpaksa untuk mengambil jalan yang lebih jauh, jalan yang memutar. Mbak Desi malam itu mengendarai sepeda motornya melewati hutan kota dan tikungan kos A15. Sesampainya di tikungan, langsung terlihat akar-akar gantung dari pohon beringin di depan kos A15 itu yang menjuntai sampai ke jalanan. Malam-malam ketemu akar gantung, ya Allah. Dan sekitar jarak 2 meter, Mbak Desi ini baru sadar bahwa ada yang aneh dari akar-akar gantung tersebut. Mbak Desi melihat bahwa salah satu bagian dari akar gantung itu warnanya hitam, lebih panjang dan jauh lebih tebal. Masya Allah. Ya Allah, itu rambut. Karena sudah terlalu dekat, nggak bisa ngerem, nggak bisa menghindar, akhirnya rambut itu menyentuh wajahnya Mbak Desi. Seketika langsung terdengar suara kikih tawa perempuan yang suaranya itu sangat lantang dan otomatis sangat menakutkan. Karena saking takutnya, Mbak Desi langsung ngegas sepeda motor itu dan mempercepat lajunya supaya bisa cepat pulang. Mbak, ada teman kosku yang sering dengar suara orang nyapu pakai sapu lidi tiap tengah malam. Mbak Desi pernah dengar juga nggak? Dan ternyata, Rek, suara seakan-akan ada orang yang nyapu tengah malam di jalanan hutan kota itu juga terdengar sampai rumahnya Mbak Desi. Bahkan kakaknya Mbak Desi itu sempat ngerekam suara itu. Nah, di part 1 kan aku udah janji ya bahwa di bagian akhir cerita ini aku bakal reveal penjelasan sekaligus bukti yang nunjukin bahwa Monska sama sekali nggak sedang halu, dimana saat dia cerita bahwa pada suatu malam dia sempat mendengar suara yang seakan-akan nunjukin ada orang nyapu jalan
depan hutan kota tengah malam. Nah, buktinya ada di sini. Gimana? Udah putar videonya kan? Jadi kayak seakan-akan semakin lama suara sapuan itu tuh kayak makin deket gitu loh. Awalnya tuh kan jauh, tapi tiba-tiba ngedeket. Seakan-akan yang punya suara itu sadar bahwa ada orang yang sedang memperhatikan aktivitasnya dia. Itu bukan suara orang nyapu pakai lidi, tapi suara perempuan yang sedang main rocknya. Well, berarti dari awal kita udah sama-sama mislead ya, termasuk aku. Kupikir itu ada suara sapuan lidi juga, sama seperti yang dipikir oleh Monska. Ternyata bukan suara orang lagi nyapu, tapi kayak suara perempuan yang main rocknya diputar-putar tuh. Si Ita juga nanya ke Mbak Desi perihal peringatan yang diberikan oleh tetangga kepada Mbak Nisa yang udah aku ceritain di part 1 ya. Dan berdasarkan penjelasan dari Mbak Desi, dulu salah satu rumah yang ada di lingkungan tersebut pernah kemalingan. Warga yang mendengar teriakan pemilik rumah tersebut langsung melakukan pengejaran, dan ternyata maling itu tiba-tiba ditemukan tergeletak di tengah jalan. Di depan rumah kosong yang sekarang disebut sebagai kos A15. Maling itu pingsan. So, sebelum dilanjut perlu aku underline dulu ya. Jadi dulunya kos A15 itu adalah bangunan kosong yang kemudian diperbaiki dan disewakan untuk menjadi rumah kos-kosan. Bangunan kosong jadi kos-kosan. Wendul. Masih setengah sadar, maling itu dibangunkan oleh para warga dan diringkus ke pos kampling. Nah, saat dia itu udah benar-benar sadar, ada nih warga yang nanya, "Lapo, mari nyolong kok semaput tengah jalan?" Si maling pun cerita bahwa saat dia itu lari ngelewatin tikungan di depan hutan kota dan kos A15 itu, tiba-tiba dia mendengar suara tawa perempuan terkikih menakutkan. Dia pun refleks memperlambat langkahnya sambil mencari dari mana asal suara tawa perempuan itu. Dan ternyata di lantai 2 rumah kosong tersebut yang sekarang disebut sebagai kos A15, terlihat dari jendela itu ada sosok perempuan sedang berdiri menatap dia sambil tertawa dan menyisir rambut panjangnya. Aduh ya Allah. Semakin maling itu melihat perempuan itu, semakin memiringkan kepalanya, semakin tersenyum dan sambil menyisir rambutnya. Tawa itu terdengar sekali lagi dan maling itu langsung pingsan. Ya iyalah men, takut, aku pun pasti juga pingsan. Kemudian si Itak nih nanya, apa sih yang sebenarnya terjadi pada kos A15? Kenapa kok bangunannya itu sangat-sangat angker? Terus kenapa aku, teman-temanku tuh sering kali diganggu? Kenapa? Bukan salah bangunannya, tapi tanah sekitarnya. Dimanapun tanah yang bau darah, jadinya pasti angker. Ternyata rumah Mbak Desi adalah rumah yang usianya paling tua di antara rumah-rumah di daerah tersebut. Kakeknya Mbak Desi lah yang pertama kali mendirikan bangunan rumah di area tersebut yang dulunya merupakan area persawahan. Semua lahan di area tersebut sebenarnya diperuntukkan untuk para tentara perang. Nah, kakeknya Mbak Desi ini adalah tentara yang bertugas untuk peperangan 10 November dan Operasi Irian Jaya. Beliaulah atau kakeknya Mbak Desi inilah yang kemudian membuka lahan, mengaspal jalan, mengalirkan listrik, jadi boso Jawa niki babat alas noreo. Dan sejak dulu ada rumor yang menjelaskan bahwa dulunya area persawahan tersebut merupakan tempat kuburan massal para tentara perang. Penjelasan dari Mbak Desi ini terdengar lebih masuk akal karena faktanya daerah di mana kos A15 dan rumah Mbak Desi ini berdiri sangat dekat dengan lokasi pertempuran Tentara Republik Indonesia Pelajar. Yang jelas tempat ini banyak banget penunggunya. Terus suara gamelan yang kamu ceritain di thread itu, mereka itu lagi pesta. Wes rek, demikian akhir kisah dari kos angker 15 Malang. Gak ada yang bisa dituntaskan, diusir, dibersihkan, etc. Kadang mereka memang mengganggu manusia karena mereka usil. Tapi kehadiran mereka tak jarang mengingatkan kita untuk selalu jas merah. Jangan sampai melupakan sejarah.
Dimanapun tanah yang kamu pijak, pasti terpendam kisah dari para pendahulumu. Gak semua hal bisa dipaksa untuk dilogiskan. Kadang kita memang harus gak mengerti. Kadang kita dibuat untuk tidak memahami. Tapi gak apa-apa, yang jelas kita bisa saling menghargai. Kalau teman-teman suka video ini, please like, comment, and share. Juga jangan lupa buat subscribe channelku untuk dapat asupan horor lainnya. Follow Instagram aku @vinyari143. Gampang banget @vinyari143, langsung follow. Thank you for watching and see you in the next video dalam episode Vin Mystery. Bye.